Duduk berdiri. Hai semua, salam Malaysia Madani. Kembali lagi kita dalam program Influencer Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi hari ini saya berada di suatu tempat yang akan menjadi tumpuan orang ramai pada bulan 5 ini. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan topik mengenai Unduk Ngadau Inspirasi Belia. Dan tetamu yang kita jemput pada hari ini ialah pemenang Unduk Ngadau pada tahun 2023, iaitu Carol Abigail. Hai Carol, Hai. apa kabar? Kabar baik. Sehat kah? Sehat juga. Oke, syukur. Daripada mana tadi? Dari Papar. Oh, jauhnya perjalanan itu kan? Iya. Oke Carol, terima kasih sebab sudi menerima jemputan daripada Jabatan Penerangan Negeri Sabah terlebih dahulu. Jadi hari ini Carol, sebelum kita mulakan kita punya topik hari ini, topik kita hari ini adalah Unduk Ngadau Inspirasi Belia. Tapi sebelum kita ke topik tersebut, mungkin Carol boleh perkenalkan latar belakang Carol dahulu dengan kita punya penonton. Oke, hai. Nama saya Carol Abigail Grimaldi. Dan biasa orang panggil saya Carol. Dan sekarang ini saya berumur 25 tahun dan saya berasal daripada daerah Papar. Dan saya merupakan Unduk Ngadau Kecamatan peringkat daerah Papar 2023 dan juga Unduk Ngadau Kecamatan Negeri Sabah tahun 2023. Nah, hebat tuh. Saya bersama dengan Unduk Ngadau yang cantik daripada Papar nih. Carol. Jadi Carol, sekarang Carol merangkul Unduk Ngadau peringkat Negeri Sabah 2023 kan? Iya. Merupakan tanggung jawab besar lah kan? Tanggung jawab besar? Ya, sangat besar. Jadi, apakah perkembangan kini, Carol? Oke, perkembangan saya setakat ini saya hanya memfokuskan sama saya punya komitmen dan juga tanggung jawab saya sebagai Unduk Ngadau Negeri Sabah. Sehinggalah sampai penghujung bulan Mei ini, sebab kita tahu nanti 31 hari bulan kita akan ada Unduk Ngadau yang baru. Jadi sekarang ini saya hanya fokus sama saya punya tanggung jawab lah. Fokus kepada gelaran Unduk Ngadau Carol lah bakat. Oke Carol. Jadi, bagaimana gelaran Unduk Ngadau ini berupaya untuk memberi inspirasi kepada belia? Sebab topik kita pada hari ini adalah Unduk Ngadau Inspirasi Belia. Oke. Jadi bagaimana gelaran Unduk Ngadau ini boleh bagi inspirasi sama golongan belia? Seperti yang kita tahu, pertandingan Unduk Ngadau ini adalah satu pertandingan yang sangat dikenali, terutamanya di negeri Sabah ini. Jadi, apabila seseorang itu dinobatkan sebagai seorang Unduk Ngadau, secara tidak langsung dia juga akan menjadi satu ataupun seorang role model atau pempengaruh. Kalau dalam bahasa Inggris dia influencer begitulah. Jadi bagaimana Unduk Ngadau ini boleh bagi inspirasi adalah dengan menggunakan platform yang dia ada untuk contohnya dengan membuat program-program kebudayaan yang mana boleh dekatkan lagi kita punya golongan belia ini dengan kita punya kebudayaan yang ada. Dan juga seorang Unduk Ngadau ini boleh menggunakan platform dia untuk bagi contoh yang baik sama kita punya golongan belia. Contohnya dari segi pembawaan diri sebagai seorang Unduk Ngadau.
Maksud saya pembawaan diri di sini adalah macam mana unduk ngadau itu dapat melaksanakan tugas-tugasan yang kecil dan juga melaksanakan amanah yang diberikan. Ya. Jadi itulah gelaran yang Carol bawa untuk memberi contoh kepada kita punya Ya, betul. masyarakat lah kan, terutamanya golongan belia Belia. pada masa kini. Ya. Oke, macam Carol kan, macam Carol, ketika Carol mau join itu pertandingan unduk ngadau, mesti banyak persediaan-persediaan yang Carol buatkan. Ya. Jadi, apakah persediaan yang harus dilakukan oleh wakil daerah di peringkat negeri ini? Oke. Antara persediaan yang harus dilakukan oleh setiap unduk ngadau yang akan pergi ke state level, yang pertama persediaan dari segi physical. Jadi di sini bermaksud semua pakaian dari segi pakaian, kasut, semua sedia awal, dan especially pakaian untuk kamu punya gala night dan juga pakaian tradisi kamu yang akan kamu peragakan pada 31 hari bulan nanti. Tapi dalam masa yang sama, setiap pemenang unduk ngadau harus ambil tahu tentang pakaian yang dorang pakai itu supaya dorang nampak lagi tahu lah apa yang pakaian yang dorang akan tayangkan sama semua orang. Dan yang seterusnya persediaan fisikal dari segi catwalk, senyuman, paling penting senyuman, dan juga jaga kesehatan kamu yang paling penting. Makanlah vitamin C, makan buah-buahan banyak-banyak, dan paling penting juga minum air yang secukupnya. Dan persediaan lain yang utama kalau bagi saya adalah dari aspek persediaan mental. Sebab bila kita mau pergi bertanding di peringkat negeri, perlu satu mentality yang kuat. Jadi mentality kita ini akan mempengaruhi kita punya keyakinan diri bila kita berada di atas stage nanti. Oke, dan persediaan yang ketiga adalah yang paling semua semendak saya rasa semua takut adalah dari segi Q&A. Jadi fokus sama kamu punya public speaking dan latih diri kamu bercakap di hadapan cermin, dan kalau boleh carilah kawan kamu atau saudara mara kamu, latih diri kamu untuk sesi soal jawab, terutamanya dalam bahasa ibunda kita. Memang banyak persediaan yang harus dilakukan lah kan, Ya, oleh betul. wakil-wakil daerah kita nih yang akan bertanding di peringkat negeri ini lah kan. Kalau dari segi bahasa ibunda tuh macam mana Carol berlatih? Boleh kongsikan? Oke, kalau saya sebenarnya bahasa ibunda saya pun baru belajar, dan cara saya untuk tingkatkan saya punya penguasaan bahasa ibunda, kalau di rumah saya cakap dengan saya punya bapak dalam bahasa Kadazan. Dan cara yang lain adalah saya beli kamus bahasa ibunda, dan setiap hari mungkin dalam 1 atau 2 perkataan itu saya akan belajar lah, ya, dan kemudian saya buat ayat begitu. Jadi setiap hari kita kena berlatih tuh bahasa ibunda, Ya, selalu bercakap labakan. ya, kalau boleh bercakap dengan kita punya orang yang lebih tua daripada kita, sebab dia orang lagi banyak ilmu pasal kita punya adat dan tradisi lah. Bagaimana kalau kita mau bercakap ibunda tapi orang kita rasa malu? Jangan peduli apa orang cakap, ya. Oke. Itu paling penting. Oke, setiap orang mempunyai prinsip-prinsip tersendiri lah kan. Macam saya pun ada. Jadi bagaimana dengan Carol pula? Apakah prinsip yang Carol sentiasa pegang dalam hidup? Lagi-lagi ketika ini Carol bergelar unduk ngadau peringkat negeri Sabah nih. Oke, prinsip saya adalah jangan mudah untuk berputus asa, dan terima setiap kegagalan yang kita dapat, dan ambil kegagalan itu sebagai satu pengajaran ataupun pembakar semangat untuk kita lebih berjaya. Iyalah, jangan mudah berputus asa, dan kemudian enjoy saja apa setiap benda yang kita buat, sebab bila kita enjoy apa yang kita buat, semua akan berjalan dengan lancar. Oke Carol, macam nilai-nilai positif tuh kan Carol.
apakah nilai-nilai positif yang Carol boleh berikan kepada belia untuk jadikan inspirasi kepada dorang? Oke, antara nilai positif yang pertama adalah harus sentiasa rendah diri, bersikap rendah diri, tidak kira di mana saja dia berada dan tidak kira apa saja yang dia buat, harus sentiasa merendah diri. Dan yang kedua adalah untuk sentiasa bersikap lebih terbuka. Di mana bila jadi untuk ngadau ini di mana-mana kita akan kena jemput. Jadi bersikap terbuka untuk sentiasa menyantuni siapa saja yang dia jumpa, tidak kira umur atau dari mana latar belakang orang itu. Dan yang ketiga adalah berpikiran lagi lebih matang dalam membuat keputusan dan juga cara dia bercakap. Jadi itu adalah antara nilai-nilai positif yang Carol boleh, maksud saya itu adalah nilai-nilai positif yang Carol kongsikan kepada belia kita di Sabah, terutamanya tadi rendah diri itu kan. Kalau orang Sabah bilang jangan tembirang lah itu kan. Betul. Kalau sudah menang dalam unduk ngadau itu kita merendahkan diri kita. Diri. Jadi selain daripada nilai-nilai positif, apakah cabaran-cabaran yang Carol hadapi sepanjang Carol merangkul gelaran unduk ngadau ini? Kalau dari segi cabaran, kalau bagi saya adalah masa. Oke. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun ini banyak benda yang saya mau buat, yang saya mau sumbangkan sama kita punya community. Tapi bagi saya 1 tahun ini adalah satu tempo yang tidak begitu cukup untuk saya. Dan sebab saya mau buat program kebudayaan, terutama sekali di daerah saya sendiri. Tapi masa tidak mencukupi dan lagi satu dari segi budget. Ya. Jadi itulah cabaran-cabaran yang Carol hadapi lah sepanjang gelaran ini. Oke Carol, saya ada tengok Carol punya perjalanan unduk ngadau. Tapi begitu sajalah. Mungkin Carol boleh kongsikan kepada kita punya penonton macam mana Carol boleh join unduk ngadau dan kenapa, dan ceritakan sedikit perjalanan Carol dalam unduk ngadau ini sehingga Carol merangkul gelaran unduk ngadau. Oke, pengalaman saya dalam unduk ngadau sebenarnya lama sudah saya start join lah dari saya kecil lagi. Tapi yang bila saya ambil serius mau join adalah pada tahun 2017. Sana bermula saya start join di daerah. Dan di sana saya join daerah Papar. Dan masa itu saya dapat tempat kedua. Dan kemudian macam saya punya prinsip tadi, saya bilang tidak mudah berputus asa. Jadi saya coba lagi, tapi di luar daerah saya, yaitu di BKK. Di BKK, kenapa di BKK? Sebab time itu dorang buka secara terbuka penyertaan. Jadi saya join di sana dan masa itu saya dapat tempat ketiga. Itu tahun 2018. Dan kemudian saya coba lagi pada tahun 2019 sebab yang saya tahu pada masa itu dorang buka sampai ada 4 wakil dorang cari. Jadi saya coba nasib lah. Jadi di sana saya ada rezeki untuk pergi ke state level dan saya pada masa itu saya wakil Tanjung Aru. Oke, tapi di state level masa itu bagi saya itu satu pengalaman baru, Jadi kurang persediaan juga. Tapi syukur di sana pun saya dapat top 20 juga. Dan kemudian saya berehat selama 3 tahun sebab saya sambung saya punya studi. Dan kemudian pada tahun 2023 saya kembali ke daerah saya sendiri dan saya coba lagi. Dan syukur rezeki saya ada di sana dan saya dapat wakil daerah saya sendiri. Dan memang itu impian saya dari dulu lah. Dan di state, actually saya tidak mengharapkan apa-apa. Mengharap juga at least dalam top 7. Tapi finally, bila kena umum pemenang tuh, sanalah semua bermula. Dan kenapa saya mau join unduk ngadau? Yang pertama sekali adalah sebab minat saya dalam unduk ngadau ini, dan yang kedua of course saya mau belajar lebih dalam tentang kita punya adat dan tradisi, dan saya mau promote saya punya culture especially yang ada di sekitar daerah Papar. Contohnya macam saya sendiri saya dekat ataupun saya sangat aktif dalam musik tradisi Kadazan Papar. Jadi saya pun boleh main itu
kulintangan bah. Jadi kalau boleh saya mau tarik lebih ramai orang untuk dekat dengan kita punya musik tradisi, lebih-lebih lagi kita punya golongan belia. Sebab kita tahu sekarang golongan belia dorang lebih cenderung untuk minat sama macam contohnya Korea begitu. Jadi dengan platform saya yang saya ada ini juga saya mau tarik lebih ramai golongan belia untuk kenal atau supaya kita punya adat dan tradisi kita ini tidak hilang begitu saja. Orang bilang tua itu kita tidak sangka-sangka kan. Akhirnya orang bilang tidak putus asa terus juara Unduk Ngadau. Bukan lagi di daerah tapi peringkat negeri Sabah. Carol, jadi apakah harapan Carol kepada wakil-wakil yang akan mewakili daerah dorang di peringkat negeri Sabah dan juga harapan Carol kepada bakal pemenang Unduk Ngadau tahun ini? Oke. Harapan saya kepada semua finalis ataupun Unduk Ngadau yang akan mewakili daerah mereka masing-masing, saya harap kamu semua buat persediaan yang mencukupi dari segi fizikal, mental, dan paling penting jaga kesehatan kamu dan jangan lupa untuk sentiasa sembayang dan juga kalau boleh buat yang terbaik sebab kamu semua adalah wakil daerah kamu masing-masing. Jadi mereka memang orang-orang di daerah kamu memang harapkan sesuatu daripada kamu. Jadi buat yang terbaik sebab bukan senang untuk pergi ke state level ini. Betul. Jadi ambil peluang ini bukan saja kamu mau bertanding, Mbak, tapi dalam masa yang sama kamu belajar dan enjoy. Ya. Dan harapan saya kepada pemenang ataupun bakal Unduk Ngadau Kecamatan tahun 2024, saya harap kamu akan dapat jalankan tugas dan tanggung jawab kamu dengan baik bagi komitmen yang penuh sebab sepanjang 1 tahun ini akan ada banyak program yang kamu akan ikut dan akan disediakan oleh bahagian pelaksana untuk kamu. Jadi kalau boleh sentiasa libatkan diri kamu sebab memang itu tanggung jawab yang besar sebagai seorang Unduk Ngadau. Dan yang kedua, harapan saya agar kamu dapat menjaga diri kamu sendiri dan jaga nama baik kamu sebab bila kamu sudah jadi Unduk Ngadau kamu bawa nama Sabah ini sendiri ya. Dan harapan saya yang terakhir adalah kamu boleh bagi inspirasi terutamanya kepada golongan belia kita dari segi budaya dan kalau boleh lebih daripada itu. Baiklah Carol, terima kasih karena sudi menerima jemputan Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Jadi ini merupakan topik yang sangat menarik, terutama kita punya jemputan pada hari ini adalah pemenang Unduk Ngadau peringkat negeri Sabah 2023. Dan sampai kita berjumpa lagi Carol dan terima kasih. Como hoy ngandot toko Dina utuhun toko isono